Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan anggota Ayu Apriliani dari Pendidikan Matematika dan Muhammad Reki dari Pendidikan Teknologi Informasi. Materi yang ingin kami jelaskan berjudul tentang sarana dan prasarana di sekolah. Nah, sebelumnya apa kalian tahu apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses pendayagunaan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam bentuk organisasi. Selanjutnya adalah prasarana. Apa kalian tahu apa itu prasarana? Prasarana adalah suatu perlengkapan yang digunakan secara tidak langsung untuk menunjang proses pendidikan. Contohnya laboratorium, lapangan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, apa sih itu sarana? Sarana adalah suatu peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Contohnya LCD, whiteboard, buku, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan manajemen sarana dan prasarana. Ada 6 manfaat dan tujuan dari sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam mengarahkan pengadaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Sebagai dasar, ditambah atau dikuranginya barang. Yang kelima, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Yang keenam, memberikan data dan informasi dalam rangka pengontrolan dan pengevaluasian sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan. Dengan adanya perencanaan, maka diharapkan dapat menyusun suatu perencanaan dengan matang agar dapat melaksanakan program-program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Ada 6 yang dilakukan saat perencanaan, itu menetapkan tujuan awal dari sarana dan prasarana pendidikan dan macam-macam. Yang kedua, merencanakan program atau kegiatan sekolah dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, membuat ketetapan target yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, melaksanakan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Yang kelima, melakukan bentuk evaluasi dan perbaikan apabila terdapat hambatan yang ditemukan. Selanjutnya yang terakhir, menyusun ulang atau merencanakan kembali pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada saat dilakukannya suatu evaluasi. Nah, yang kedua, yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Ada 2 pendapat di sini. Yang pertama, menurut Gunawan. Menurut Gunawan, bentuk kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau peralatan, benda, dan jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan merupakan bentuk realisasi atau implementasi perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang telah disusun sebelumnya. Nah, sedangkan menurut Nawawi, pengadaan sarana dan prasarana dibutuhkan guna mengembangkan dana yang dimiliki sebagai bentuk komunikasi yang cepat dan tepat dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan untuk merawat dan melindungi sarana dan prasarana yang ada agar keadaan barang atau sarana prasarana tetap dalam kondisi baik atau siap untuk dipakai. Habisnya tindakan dipakai, bergerak tindaknya pada saat digunakan, hubungan dengan proses belajar mengajar. Dilihat dari habisnya tindakan dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa,
Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah untuk misalnya kayu, besi, dan kertas koran sering digunakan oleh guru dalam mengajar, contohnya pita, mesin ketik, komputer, bola, lampu, dan kertas. Sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama, contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas, golbek, dan beberapa peralatan olahraga. Ditinjau dari bergerak tindak pada saat digunakan. Tinjauan dari bergerak tindak pada saat digunakan ada dua pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan macam sarana pendidikan tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaian, contohnya lemari, arsip sekolah, bangku sekolah disebut sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif. Terus adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengupaya pengadaan sarana dan sarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Kedua, untuk mengupayakan prasarana sekolah secara tepat dan efisien sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai. Prinsip-prinsip pengolahan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan administrasi sarana prasarana sekolah, maka ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana prasarana pendidikan sebagai berikut. Pencapaian tujuan administrasi sarana prasarana sekolah dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolah selalu siap dipakai. 2. Prinsip efisiensi pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Untuk itu, perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. 3. Prinsip administratif semua pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab tugas dan tanggung jawab semua anggota organisasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus dideskripsikan dengan jelas. Manajemen sarana prasarana. Proses pengelolaan administrasi sarana prasarana meliputi 5 hal, yaitu penentuan kebutuhan, melaksanakan analisis kebutuhan sarana prasarana sebelum mengadakan alat-alat tertentu. Berikut adalah prosedur analisis kebutuhan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah. Perencanaan pengadaan barang bergerak. 1. Barang yang habis dipakai direncanakan dengan urutan sebagai berikut: menyusun daftar perlengkapan yang disesuai dengan kebutuhan dari rencana kegiatan sekolah, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut tiap bulan. Pendidikan suksesnya pembelajaran di sekolah didukung oleh adanya pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran
Di sekolah, pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolahan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Disebut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap suatu pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan suatu dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana pendidikan ini berkait erat dengan semua perangkat peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar secara tidak langsung menunjang pelaksanaannya proses pembelajaran di sekolah seperti ruang perpustakaan, kantor KS, dan ruang OSIS, tempat parkir, ruang laboratorium, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau manajemen sarana dan prasarana itu merupakan proses kegiatan yang dirancanakan dan diusahakan secara sengaja maupun bersungguh-sungguh, yang mana untuk membina benda-benda pendidikan agar nantinya itu siap dipakai dalam proses belajar mengajar, yang mana nantinya proses belajar mengajar itu akan lebih efektif dan efisien, dan juga senantiasa akan membantu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, secara tujuan, manajemen sarana dan prasarana itu yaitu adalah untuk memberikan layanan yang profesional di bidang sarana dan prasarana sekolah, yang mana dalam rangka agar terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, seperti yang kita ketahui, jika sarana dan prasarana itu tidak memenuhi atau tidak memadai, maka akan berdampak pada proses pembelajaran, yang nantinya proses pembelajaran itu akan berlangsung kurang maksimal. Nah, pada proses pembelajaran yang kurang maksimal tadi itu akan berdampak pada akreditasi di sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui, status akreditasi itu merupakan cerminan apakah kualitas sekolah itu baik atau tidak, atau bagaimana kualitas pada sekolah tersebut. Nah, jika akreditasi tersebut kurang baik, nah maka itu akan menjadikan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat maupun orang tua untuk memasukkan anaknya untuk bersekolah pada sekolah tersebut. Nah, tetapi kayak sarana dan prasarana itu, jika di dalam suatu sekolah sudah memadai, sudah baik, itu belum tentu akan terjadi atau akan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang baik. Nah, yang mana sarana dan prasarana di sekolah tersebut walaupun sudah terpenuhi dan sudah lengkap, tetapi juga harus adanya pengelolaan yang baik, pemakaian yang baik, yang sesuai dengan fungsi dari sarana dan prasarana tersebut. Nah,
Oleh dari itu, maka terdapatlah di sini suatu proses memanajemen sarana dan prasarana itu dalam pendidikan agar sarana dan prasarana itu terpakai dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang pertama yaitu ada perencanaan sarana prasarana pendidikan, yang mana perencanaan tersebut merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan dalam proses manajemen. Jadi, sebelum diadakannya pengadaan sarana dan prasarana, kita tuh harus merencanakan, bagaimana sarana dan prasarana apa sih yang kita perlukan di sekolah ini, atau kita rencanakan sarana dan prasarana itu sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Lalu, yang kedua itu ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, setelah tadi direncanakan sarana prasarana apa saja yang diperlukan sekolah dan melis sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah tersebut, lalu akan diadakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah tersebut. Nah, dalam pengadaan ini juga kita tidak bisa mengadakan sarana dan prasarana itu yang keluar dari sesuai apa yang telah kita rencanakan. Maka sarana dan prasarana ini haruslah pengadaannya itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Maka dari itu, pada perencanaan yang sebelumnya, itu kita harus benar-benar meneliti apa sih sarana dan prasarana yang sangat diperlukan pada sekolah tersebut. Lalu selanjutnya, yang ketiga itu ada pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, setelah diadakannya perencanaan, setelah direncanakan dengan matang-matang sarana dan prasarana apa yang diperlukan, lalu diadakannya sarana prasarana tersebut di dalam sekolah. Nah, setelah adanya sarana dan prasarana tersebut di sekolah, maka sarana dan prasarana tersebut itu juga haruslah kita gunakan dalam pengawasan yang baik, pengawasan tertentu, agar sarana dan prasarana itu digunakan sesuai dengan fungsinya, digunakan juga sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Dan juga sarana dan prasarana itu dipelihara agar yang mana sarana dan prasarana ini kan pastinya nanti akan berupa benda. Nah, berupa benda ini itu ada terjadi perawatannya bagaimana, pemeliharaannya bagaimana, agar sarana dan prasarana yang telah disediakan tadi itu agar awet, agar bisa tahan lama dapat digunakan pada proses belajar mengajar nanti. Lalu yang keempat, pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana di sekolah. Nah, pada yang ketiga tadi kan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Maksudnya adalah pada proses kegiatan yang ada di dalam pendidikan. Lalu di dalam sekolah itu juga pada proses penggunaannya di dalam sekolah, di dalam proses mengajar di kelas. Nah, itu juga harusnya ada pemeliharaan yang mana agar kondisi tersebut itu tetap dalam kondisi yang siap pakai. Jadi tidak ada kegiatan tidak ada benda-benda sarana dan prasarana itu yang cuma sekali pakai itu langsung rusak. Itu tidak. Kita adakan di sini pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana di sekolah tersebut agar tahan lama, agar dapat membantu dalam proses belajar mengajar itu lama juga. Jadi tidak cuma dalam satu waktu, tapi harusnya digunakan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang kelima itu ada penghapusan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, setelah adanya
pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang baru tadi yang sesuai dengan kita rencanakan, maka kita pastinya akan mengeliminasi sarana dan prasarana sekolah yang telah rusak. Itu nantinya akan kita hapus dan diganti dengan yang telah datang tadi dengan yang baru. Nah, jadi tidak ada itu penumpukan sarana dan prasarana di sekolah yang mana ada yang tidak terpakai karena itu sudah tidak dapat dipakai lagi atau rusak. Jadi sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu hanya sarana dan prasarana yang dapat langsung digunakan atau dalam kondisi baik. Jadi pada proses kelima ini itu diadakannya penghapusan sarana dan prasarana sekolah, yang mana sarana dan prasarana yang dihapuskan itu berupa sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan kembali. Nah, selanjutnya pada materi yang ke-6 yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Setelah adanya tadi proses pada manajemen sarana dan prasarana pendidikan, maka materi berikutnya ini berupa penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, apa sih penghapusan sarana dan prasarana itu? Nah, penghapusan sarana dan prasarana ini ialah itu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang mana pada pengertian ini dapat kita simpulkan yaitu penghapusan sarana dan prasarana ini yaitu berupa proses kegiatan yang mana mengeliminasi atau menghilangkan atau mengeluarkan sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat dipakai atau fungsinya itu sudah tiada, dan yang mana sarana dan prasarana ini itu tidak dapat digunakan kembali untuk proses belajar mengajar di kelas. Lalu adapun tujuan pada penghapusan barang atau sarana dan prasarana ini yaitu yang pertama, untuk mencegah atau membatasi kerugian terhadap barang yang memerlukan dana besar dalam pemeliharaan. Nah, tadi kan pada proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, yang mana dalam artian terdapat sarana dan prasarana baru pada suatu pendidikan tersebut. Nah, jadi pada sarana dan prasarana yang baru itu pastinya kan pada proses berikutnya tadi ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, yang mana sarana dan prasarana pendidikan yang baru ini pastinya nanti akan memerlukan pemeliharaan. Nah, oleh karena itu dengan adanya penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini, kita akan mencegah adanya kerugian terhadap barang yang memerlukan dana besar dan pemeliharaan. Contohnya pada sarana prasarana yang baru datang tadi, maka sarana prasarana yang lama akan kita pilah yang telah tidak memiliki fungsi lagi dalam proses mengajar atau tidak memiliki fungsi lagi dalam proses pembelajaran. Nah, itu kita hapuskan agar dana yang kita gunakan untuk pemeliharaan barang atau sarana dan prasarana yang lama ini dapat kita gunakan untuk sebagai dana pemeliharaan pada sarana dan prasarana yang baru atau yang baru saja diadakan. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi. Nah, sama seperti penjelasan yang tadi, dengan adanya penghapusan atau menghilangkan sarana prasarana yang lama tadi, itu dananya itu dapat kita gunakan untuk biaya pengamanan perlengkapan pada sarana dan prasarana yang baru. Dengan begitu, tidak ada terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan pada sarana prasarana yang tidak dapat berfungsi lagi dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan meringankan beban inventarisasi. Nah, diadakannya penghapusan sarana dan prasarana
pendidikan ini juga untuk mengurangkan beban dalam tanggung jawab pemeliharaan dan inventarisasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kalau misalkan terdapat adanya sarana dan prasarana yang baru, pastinya terjadi penambahan tanggung jawab pada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah,